Men. Bentar. Untuk hubungannya dengan departemen, biaya overhead itu macam, yaitu biaya pabrik langsung, biaya overhead pabrik. Jadi nggak hanya biaya produksi saja, antara produksi langsung dan biaya produksi langsung, juga dia ada biaya overhead pabrik dan biaya overhead pabrik tidak langsung. Untuk biaya overhead pabrik langsung, ini merupakan biaya overhead pabrik terjadi di dalam departemen tertentu, artinya hanya diikuti oleh departemen tersebut. Contohnya biaya adalah biaya gaji, mandor, biaya depresiasi, bahan penolong. Jadi mandor ini juga termasuk biaya overhead pabrik karena secara langsung ikut berproduksi, dia mengawasi, nyuruh. Sedangkan melakukan proses produksi itu ada karya tenaga kerja yang langsung membuat itu produk. Jadi biaya termasuk overhead, namun di pabrik yang langsung dia mandor dari kedua adalah BO langsung. Ini merupakan biaya pabrik yang dinikmati dari satu departemen, contoh biaya depresiasi, biaya pemeliharaan dan asuransi. Biaya depresiasi di sini contohnya biaya depresiasi gedung, katakan gedung ya. Satu gedung hanya ada produksi, melainkan departemen lain seperti gudang, akuntansi, departemen. Nah, untuk biaya depresiasi ini itu akan dibagi-bagi untuk biayanya, termasuk juga produksi. Oleh karena itu, biaya dari depresiasi gedung ini masuk biaya overhead pabrik tidak langsung dipahami ya. Untuk yang penentuan tarif overhead pabrik. Nah, alasan pembebanan pabrik kepada produk atas tarif yang ditentukan. Yang pertama karena perubahan tingkat kegiatan bulan. Kemudian alasan yang kedua adalah perubahan tingkat efisiensi produksi. Yang ketiga, adanya biaya pabrik yang terjadi secara sporadik atau menyebar tidak merata jangka waktu setahun. Dan biaya overhead pabrik terjadi secara teratur waktu tertentu. Karena itu kita butuh yang tarif dasar dari biaya pabrik. Karena alasan-alasan ini. Dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan metode harga pokok pesanan, manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi persatuan pada saat pesanan selesai dikerjakan. Ada elemen biaya overhead pabrik yang diketahui jumlahnya pada akhir bulan. Jadi kenapa harga pokok pesanan itu tidak efisien? Dicatat dia sebagai biaya adalah hanya biaya langsung. Ketika produksi selesai dikerjakan, maka biaya tersebut dimasukkan ke produksi. Namun, sedangkan untuk biaya overhead itu akan ketika sudah diakui baik dari departemen produksi maupun dari departemen lain, setelah dijadikan pabrik, dari situ baru akan diketahui kalau masih punya biaya yang diakui pada biaya produksi. Nah, untuk jika menggunakan harga pesanan, pabrik akan terlalu untuk diakui karena ketika langsunglah dihitung biaya produksinya, nggak akan kehitung
akan sempat kehitung itu biaya. Nah, yang selanjutnya adalah langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama, kita menyusun anggaran pabrik. Yang kedua, kita memilih dasar biaya overhead kepada. Ketiga adalah baru menghitung tarif biaya overhead pabriknya. Nah, bagaimana kita anggaran biaya overhead pabrik? Yang ini bisa dilihat di buku, itu ada banyak ya. Nah, kalau halaman 20, di sini yang utama menjelaskan. Yang pertama adalah kapasitas teoritis atau theoretical capacity. Kedua adalah kapasitas normatif, dan yang ketiga adalah kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kapasitas teoritis atau ini kan jumlah maksimum produk yang dapat diproduksi suatu atau pabrik. Asumsi yang digunakan pada kapasitas teoritis ini, yang pertama, produksi dilakukan dengan kecepatan dan jangkauan penuh. Kedua, tidak pernah terjadi kekurangan pesanan penjualan. Selanjutnya, tidak pernah terjadi di dalam produksi akibat perawatan mesin, gantian pekerja, kesalahan, perubahan model produk, waktu set dan adanya libur. Yang asumsi yang selanjutnya adalah pabrik selama 24 jam sehari dan 2 hari selama seminggu. Dengan asumsi-asumsi dia, pabrik akan menghasilkan output yang paling maksimal, yaitu kapasitasnya 100%. Maka kalau pendapat saya untuk kapasitas ini adalah tidak mungkin. Oke, jika pabrik beroperasi 20 jam sehari atau selama kita ada pergantian pekerja, ada shift-shift. Selama produksi itu sesuatu yang sangat membanggakan. Itu hal yang nggak mungkin terjadi. Karena kesalahan dalam produksi itu terjadi, seperti ada cacat produksi, jadi harus mengulangi. Nah, produksi dilakukan dengan kecepatan itu mungkin saja terjadi jika mesin yang digunakan secara normal. Namun, makin lama mesin digunakan, maka capability dari mesin tersebut akan semakin turun. Itulah kenapa kita mencatat namanya depresiasi. Kemampuan mesin dalam bekerja itu nggak akan sama hingga yang kedua adalah normal atau normal capacity. Kapasitas normal adalah produksi yang didasarkan pada produktif ditambah adanya penyesuaian permintaan atas produk yang dihasilkan. Nah, di sini peramalan permintaan produk oleh pelanggan itu dilakukan dengan menyesuaikan adanya fluktuasi siklus atau fluktuasi lainnya sehingga permintaan akan lebih fluktuasi yang tajam. Jadi untuk kapasitas normal dia sudah ada estimasi di awal. Peramalan ini itu berdasarkan laporan-laporan atau historinya. Dari situ kita akan mengetahui kapasitas berapa yang bisa dilakukan perusahaan, sehingga nggak akan terjadi yang namanya fluktuasi atau peningkatan atau penurunan yang terlalu berlebihan pada kapasitasnya. Kita sesungguhnya yang harapkan.
Jadi kapasitas produksi itu sesuai dengan yang dianggarkan atau sesuai dengan yang diksi atau di. Yang selanjutnya untuk memilih pembebanan biaya overhead pabrik kepada itu berbagai macam dasar, antara lain kita bisa menggunakan satuan produk, yaitu dengan cara bagi total overhead pabrik itu ada biaya total pabrik pada produksi, sehingga akan diketahui berapa tarif biaya overhead pabrik yang pada tiap produk, tiap satuan produknya. Kedua, ada biaya baku. Bebanannya akan didasarkan berapa biaya baku yang dikeluarkan. Untuk kerja langsung ini juga berdasarkan berapa pada biaya tenaga kerja langsung yang digunakan. Kerja langsung, jadi ada kerja langsung dan ada jam tenaga langsung. Jam tenaga kerja ini juga bisa dilihat di kartu jam kerja yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Ada dua macam kan, ada kartu jam kerja dan ada kartu pekerja. Nah, untuk jam kerja itu kita bisa jadikan patokan, catat atau mengaplikasikan jam tenaga langsungnya ataupun jam tenaga kerja langsungnya, karena kita juga ada. Nah, untuk jam mesin kita bisa melihat pada laporan pekerjaannya. Jadi berapa lama suatu itu dilakukan. Juga kita ada kartu mesinnya. Jadi berapa lama mesin ini bekerja. Kita bisa memilih dasar biaya overhead pabrik dengan dasar-dasar ini. Pada slide selanjutnya, ini hanya skema atas dasar-dasar biaya overhead pabrik slide sebelumnya, yaitu jadi penentuan tarif biaya pabrik itu yang pertama biaya overhead pabrik yang dibagi dengan unit atau tadi kita satuan produksi. Nah, yang kedua berdasarkan dengan biaya baku yang digunakan. Yang ketiga, taksiran jam kerja. Yang keempat, ada taksiran jam kerja langsung. Yang kelima adalah taksiran tenaga kerja tidak langsung. Untuk rumusnya sama, tetap biaya overhead pabrik yang dibagi dengan dasar-dasar yang digunakan tadi. Kita mengenal yang namanya biaya overhead aktual. Biaya overhead aktual itu merupakan biaya tidak langsung. Tujuan dari akumulasi pabriknya adalah untuk menyediakan informasi untuk pembelian. Nah, dokumen sumber utama yang digunakan adalah untuk mencatat overhead dalam jurnal adalah voucher bukti permintaan bahan baku kerja dan voucher jurnal umum. Dia mencatat biaya-biaya pabrik yang benar-benar terjadi. Jadi untuk biaya overhead aktual otomatis akan dicatat transaksi itu jadi estimasi. Yang biaya overhead contohnya di sini. Overhead pabrik yang telah ditentukan di